Pemirsa, 3 desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara kini sebagian wilayahnya masuk ke dalam teritori Malaysia. Pergeseran batas ini terjadi setelah penyelesaian Outstanding Boundary Problem atau OBP antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam rapat kerja Komisi 2 DPR bersama Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPB Mahruzi Rahman mengungkapkan terdapat 3 desa di Nunukan, Kalimantan Utara yang kini masuk ke dalam wilayah Malaysia. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyebut perubahan garis batas merupakan hasil kesepakatan 2 negara yang telah melalui proses panjang, mulai dari survei bersama hingga penandatanganan memorandum. Ketiga desa tersebut sebelumnya masuk wilayah administratif Indonesia. Namun setelah penyelesaian OBP, segmen Sinapat dan Lumbis Hulu, sebagian lahannya kini resmi berada di dalam teritori Malaysia. Pemerintah menegaskan yang bergeser adalah batas wilayah, bukan kewarganegaraan penduduk. Dalam kesepakatan Joint Indonesia-Malaysia ke-45 pada Februari 2025, kedua negara menyepakati penyelesaian 3 titik OBP. Hasilnya, sekitar 127 hektar wilayah yang sebelumnya masuk Malaysia, kini resmi menjadi bagian dari Indonesia. Namun penyesuaian garis batas juga berdampak pada sejumlah desa di Nunukan. Wakil Menteri ATR PPN Olsi Dermawan menjelaskan, dari kesepakatan tersebut Indonesia justru memperoleh luas wilayah lebih besar. Secara total, Indonesia mendapat 127 hektar, sedangkan Malaysia hanya 4,9 hektar. Meski demikian, perubahan garis batas tetap membuat sejumlah lahan milik warga berpindah administrasi ke negara tetangga. Perubahan batas ini berdampak langsung pada puluhan warga di Pulau Sebatik. BNPB menetapkan buffer zone sepanjang 10 meter yang menyebabkan tambahan lahan Indonesia masuk ke Malaysia. Total lahan warga yang terdampak mencapai 6,1 hektar. Pemerintah menegaskan tidak akan lepas tangan dan mengatakan bahwa BNPB telah membentuk panitia juga menurunkan tim lapangan untuk menghitung nilai ganti rugi. Pemerintah menjamin warga negara Indonesia tetap mendapat perlindungan dan hak atas tanahnya akan diselesaikan melalui mekanisme relokasi atau kompensasi. Meski sejumlah desa terdampak, pemerintah mengklaim Indonesia tetap untung secara teritorial. Tantangannya kini adalah memastikan hak dan kehidupan warga perbatasan tetap terlindungi. NTV melaporkan.